Ngitungo pawelinging kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isoko
kulon wilahing jati duwone ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Fenomena alam yang terjadi di mana-mana sekarang itu. Tadi sore saya melihat banjir di Solo, juga atas pembangunan sesuatu apa menyebabkan banjir dadakan, lalu banyak rumah yang nyaris tidak terlihat atap. Terus hari ini saja di Cilacap dan Kebumen terjadi gempa, yang gempa dangkal maksudnya 10 km dari kedalaman laut, yang dulu itu 33 km di kedalaman laut, sekarang makin mendangkal menjadi 10 km. Lalu ada lagi kebakaran di Malaysia, lalu lagi di Los Angeles, lalu lagi kebakaran di Korea Selatan, kalau nggak keliru saya memantau dari media sosial. Lalu lagi ada kejadian-kejadian yang puting beliung, yang ada pula itu, mohon maaf, kriminalitas tingkatannya sekarang betul-betul meningkat. Ada ibu membunuh anak, ada bapak membunuh anak, ada hanya gara-gara cemburu dibunuh satu keluarga. Lah ini kejadian ini adalah tentunya ada dimensi lain yang mempengaruhi kepada diri kita, namun kita tidak mau atau dan tidak mampu menanggapi. Dalam arti menanggapi situasi yang hal kebatinan atau hal kegaiban. Untuk saat ini nyaris manusia itu tidak mau ngopeni, tidak mau memahami, tidak mau mempelajari. Mengapa demikian? Kalau istilah Banyumas itu ya orang maito, tidak maito itu ya tidak menyalahkan. Yang bahwasanya kondisi sekarang itu kita terperangkap pada sebuah sistem ekonomi yang kapitalis. Nah, mengapa terperangkap pada ekonomi kapitalisme? Itu karena kita menghilangkan kegotong royongan. Atas gotong royong yang semestinya kita dalam hidup itu adalah bahu-membahu. Kalau dalam bahasa kami adalah tabe-tabe uluk salam mulia. Artinya kehidupan ini tidak boleh atau tidak diperkenankan ada niat jahat sedikit pun kepada sesama hidup. Kehidupan ini semestinya kita saling bahu-membahu, toleransi, ngukur rasaning liyan kaya dene rasaning diri pribadi. Namun sekarang ini adalah sangat jarang yang demikian. Nah, untuk yang demikian itu niscaya sebuah keniscayaan tidak lain dan tidak bukan alam dan Allah kata orang Islam. Alam dan Allah kata orang Kristen. Lalu kang murbing dumadi tentu mboten sare. Artinya yang maha kuasa ini yang membuat hidup, yang menciptakan hidup tentu tidak tidur dan tidak memperkenankan setiap manusia itu berbuat jahat kepada sesama. Artinya siji-sijine dalan kanggo bali marang kasampurnaning urip ya lan kasampurnaning pati. Saya sering mengatakan tempo dulu itu satu-satunya jalan atau siji-sijine dalan kanggo bali marang sing gawe urip marang kasampurnaning pati itu ya ketika kita hidup di dunia dan selesai dalam melakoni dharmaning wajib atau selesai dalam melakoni garis titis tulis lan pepeseneng urip. Lah ini kan sudah jarang sekali. Tentunya yang ke depan itu makin hari itu makin kurang menentu dalam tujuan hidup, sehingga niscaya sebuah keniscayaan akan terjadi bencana yang kurang lebihnya seperti Aceh. Maka tahun-tahun ini atau saat ini tahun 2025 ini sudah saatnya kita itu belajar dari tsunami yang terjadi pada tanggal 26 tahun 2004 tempo dulu ya, tsunami Aceh ini sungguh sangat mengerikan. Lah, yang saya maksud pembelajaran ini adalah kita makin menghayati bahwasanya hidup yakin seyakin-yakinnya itu di alam dunia ini hanya untuk sementara.
Ya, sumpah urip iku mung sawetara. Sumpah urip iku ora kong rebut bondo kuwasa. Sumpah urip iku mung saderma hang nglampahi, bukan harta, bukan kuasa sebagai tujuan hidup. Namun kehidupan yang pokok itu kan mengacu kepada primer ya. Primeritas kita adalah ya sandang, papan, pangan, dan perumahan lah. Ini semestinya kalau saya mengatakan itu kewajiban negara mungkin berlebihan. Kewajiban kita bersama dalam artian ketika kita itu memandang atau melihat kondisi tetangga atau tangga teparo, kalau istilah Banyumas itu ya sana, gandai tolan dan sebagainya, kok kelihatannya kecingkrangan atau tidak berkemampuan untuk memandirikan dirinya sendiri, kita secara gotong royong membuat yang sesuai petunjuk yang saya terima adalah ideal pemukiman lah. Ini semestinya menjadi kewajiban para menteri yang mendapat gaji, karena gaji itu adalah dari masyarakat lah. Artinya yang namanya membangun seperti itu, membangun kebangkitan Nusantara itu, yakin tidak cukup dasarnya hanya duit saja. Ya sekali lagi, dasarnya tidak cukup hanya duit saja. Bagaimana kita akan bisa membangun manakala mentalitas rasa tresno asih ya, artinya belas kasih kepada sesama ini tidak ada. Lah niscaya di situ akan terjadi hanya perang mulut saja, hanya sofo-sofo saja. Sofo-sofo yang termaksud itu ya hanya suara-suara belaka, dan saya tidak mengharap betul ya kalau negara ini secepatnya menjadi bentuk monarki. Yang saya tahu manakala pada demokrasi ini, pada sistem demokrasi ini, sebuah keniscayaan orang pejabat atau siapapun yang ingin menjadi pejabat itu ya hanya kata kasarnya bacot doang gitu. Bacot doang. Mengapa bacot doang? Karena kos yang dikeluarkan untuk bisa menjadi lurah, kos yang dikeluarkan untuk bisa menjadi DPR, kos yang dikeluarkan untuk bisa menjadi bupati, kos yang dikeluarkan untuk bisa menjadi gubernur dan presiden, ini sangat-sangat tidak sedikit. Lah untuk itu tentunya ya hanya ya bacot doang lah, omong-omong doang ya, seperti yang telah kita rasakan beberapa pemilihan ya, pemilihan dalam arti yang saya maksud sejak berubahnya tatanan Orde Baru menjadi reformasi, ini kan menurut saya tidak ada yang bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi reformasi ini ya hanya omong-omong saja lah. Pembelajaran dari peristiwa ini niscaya sebuah keniscayaan, atau bahkan saya meyakini pasti akan terjadi sebuah bencana yang besar ya, sebuah gempa dan tsunami, angin ribut, lalu banjir di mana-mana, lalu mungkin gunung meletus ya, sehingga kita patut belajar betapa ngerinya ketika tsunami dengan gempa 9,3 kalau nggak keliru skala Richter ya di Aceh itu. Antisipasi kita itu seperti apa? Antisipasi kita tentunya kita itu ya mempelajari bagaimana caranya manakala sudah alam itu sudah berbicara. Kalau alam berbicara atau memberi tanda, menurut saya itu biasanya sering ada ampak-ampak. Ampak-ampak yang dimaksud itu adalah sebuah kabut yang menutup menyelimuti bumi ya kurang lebih 3 hari. Manakala sudah terjadi demikian, disitulah mungkin mengevakuasi diri lebih dini daripada nanti menunggu gempa dan lalu dikejar oleh tsunami. Karena tidak cuma saya yang mengatakan, termasuk Badan Meteorologi dan Geofisika, ya Ibu Dwi Korawati kalau nggak keliru, itu telah berkali-kali memberikan warning bahwasanya bom tsunami, gempa dan tsunami itu tinggal menunggu waktu. Jadi saatnya kita pembelajaran, penghayatan, antisipasi manakala terjadi gempa dan tsunami seperti di bumi Aceh. Serasa demikian, terima kasih.